warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadra nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra wa asra bihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa a'zim bidzalika fakhra. Cerita sedikit tentang memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau bahasa memperingati itu khusus bagi orang-orang yang lupa. Memperingati itu kan berarti memberikan ingatan. Ingatan ini diberikan kepada orang yang lupa. Makanya butuh yang namanya memperingati. Tapi kalau bagi orang yang memang dia belum terlalu tahu, bahkan masih dikatakan awam terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih tepatnya itu bukan memperingati, tapi mengkaji peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau saya berkaca diri saya sendiri, saya merasa menanggapi peristiwa Isra dan Mi'raj itu kalau buat saya kurang pas kalau memperingati itu. Tapi bagi orang sekelas saya yang saya tahu kapasitas ilmu saya tentang Isra Mi'raj, lebih pasnya itu saya itu mengkaji masalah Isra dan Mi'raj. Karena peringatan Isra Mi'raj ini kebanyakan orang awam di kalangan umat muslimin ketika mendengar Isra dan Mi'raj, yang ada di benak pikirannya itu hanya sebatas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik naik Sidratul Muntaha tuh, naik dulu ada nyambung gimana Bapak sallallahu alaihi wasallam naik naon cenah jangan gitu teh, naik buruk naik Sidratul Muntaha acan atuh mangkinya heula atuh di Masjidil Aqsa dibalik di mana Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Nah, terjadi betul apa? Terus kumaha deui? Terus dinaikkan kemana? Tahunya itu sampai Sidratul Muntaha. Terus dapat apa? Dapat sholat. Kelas ilmu Isra Mi'rajnya hanya sebatas itu saja. Padahal sebetulnya kalau kita menanggapi Al-Isra wal Mi'raj
itu si hati itu harus betul-betul wow gitu ya. Harus betul-betul wow, hati itu mewawukan sewow mungkin. Itu kalau bahasa keren sekarang. Kalau bahasa syariat Islamnya, si muslim ini ketika memandang al-Isra wal Mi'raj harus betul-betul menta'zimkan seta'zim mungkin. Harus merasa ta'ajub seta'ajub mungkin. Kenapa? Karena Allah Ta'ala pun di dalam Al-Quran sudah mengawali ayatnya dengan lafaz subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa kalimat yang pertama Allah sebutkan di dalam Quran? Subhanalladzi. Alladzi di situ maksudnya Allah. Yakni subhanalladzi ini subhanallah. Lafaz subhanallah ini di dalam Al-Quran ini adalah sebuah lafaz untuk mengungkapkan sebuah amrun azimun khatirun. Subhana ini bukan kalimat biasa. Allah Ta'ala menempelkan lafaz subhana di dalam awal surat Al-Isra. Di dalam awal permulaan Allah ingin menceritakan Isra-nya Nabi dengan subhana. Ini bukan hal kosong semata. Tapi subhana ini katanya ulama ini adalah lafaz untuk mengungkapkan amrun azimun khatirun katanya. Sebuah perkara yang azim sangat besar, khatir sangat sakral. Makanya saya sendiri kalau memandang hati saya ketika melihat peristiwa Isra Mi'raj itu masih kurang di dalam menta'zimkan ini peristiwa itu. Hanya sebatas tahu sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik buraq, lalu diangkat ke langit dan mendapatkan sholat khalas. Ini adalah pemahaman Isra Mi'raj di kalangan orang awam, padahal dia Islam. Ayatnya tahu. Tapi kenapa ta'zimnya tidak wow kepada Isra Mi'raj, padahal ayatnya subhanalladzi asra bi'abdihi katalah. Apa yang menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahan bukan kurang memperingati, tapi kurang mengkaji tentang Isra Mi'raj. Masya Allah. Soalnya masalah Isra Mi'raj ini bahaya, sampai ulama memberikan hukum bagi orang Islam yang ragu-ragu kepada peristiwa Isra-nya Nabi, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hukumnya sepakat ulama mengatakan murtad alias kafir bagi orang Islam yang ragu-ragu kepada peristiwa Isra, yakni diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gak percaya? Ragu, murtad. Maknanya sih kafir hari tadi. Kalau bagi orang yang ragu-ragu tentang peristiwa Mi'raj, yakni dinaikkannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa
ke langit ketujuh, kemudian diangkat lagi dari langit ketujuh ke Arasy, ke kursi, kemudian ke Sidratul Muntaha, diangkat lagi dari Sidratul Muntaha ke Mustawa, dari Mustawa Rasulullah sampai menyaksikan Ar-Rafraful A'la, sebuah awan hijau tertinggi di sana. Dari situ wallahu a'lam Rasulullah diberangkatkan lagi kemana, sebab sang namanya Safir. Safir itu lamun jalmi mujarah sok aya nu nuntun gitu nya. Ziarah para wali suka ada penuntunnya. Nah, itu Safir namanya. Itu malaikat Jibril pun sampai di Sidratul Muntaha kan sudah tidak menemani. Gitu. Mahada maqami, kata malaikat Jibril ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, ya Rasulullah, maaf ini makom saya hanya sampai sini. Makanya disebutnya juga Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon, Muntaha itu panuntungan, puncak Muntaha itu. Muntaha geus sedang, kita geus bisa tungtungna dirinya, itu adalah batasan ilmunya seluruh makhluk di alam semesta. Itu hanya sampai tahunya Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha ke atas, malaikat Jibril pun pemimpinnya para malaikat tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Sampai ketika dipaksa oleh Rasulullah SAW, ya Jibril lah gerak terus hari di awal amat baturan hari ayat di Sidratul Muntaha ninggalkan ayat terukul khalilah. Apakah sahabat akan meninggalkan sesama sahabat? Nah, ya Rasulullah, akan tetapi jikalau aku meneruskan perjalanan ini, la akhraqani yang nur, maka di sana nanti akan ada cahaya yang membuat aku terbakar. Sampai dipaksakan salengkah harita ku malaikat Jibril langsung kaduru atuh awak badana dugikeun kang alitan cenah siga manuk piit, maksakeun salengkah tina Sidratul Muntaha. Masya Allah. Gak kuat malaikat Jibril itu. Jadi malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah memang dari cahaya, tapi bukan dari cahaya Allah. Malaikat Jibril itu kenapa jadi tidak kuat ketika ingin dihadapkan kepada Allah Ta'ala, Allah yang tidak bertempat seperti tempatnya makhluk, Allah yang tidak berjarak seperti jaraknya makhluk. Kenapa jadi tidak kuat ketika melewati Sidratul Muntaha? Ibarat kata malaikat Jibril, karena saya itu diciptakan bukan dari cahaya Allah, tapi dari cahaya engkau ya Rasulullah. Sedangkan engkau langsung dicipta dari cahayanya Allah. Makanya kenapa Rasulullah kuat? Karena penciptaan Rasulullah langsung min nurillah, dari cahaya Allah. Sedangkan malaikat Jibril dari cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ada yang melogikakan itu seperti ini. Matahari itu yang akan kuat kembali kepada mataharinya itu apa? Perkara yang terkuat yang bisa berdiam di matahari itu apa coba? Di matahari panas tuh? Panas bu? Ini amat kata pokoyan galari ya, mana panas ya tadi. Terus iya matahari anu paling kuat cicing di matahari teh naon sih? Naon sih? Cocok batu meteor segede kumaha wae ge lamun ka matahari siga kumaha? Ngabeledug bumi ka matahari ge nya ngabeledug atuh teu kuat teh. Terus perkara terkuat yang bisa diam di matahari itu apa? Ya cahaya matahari itu sendiri yang bisa kuat
berdiam di matahari, ya cahaya matahari itu sendiri. Mirip kayak Rasulullah. Rasulullah itu diciptakan dari cahayanya Allah, makanya kembali ke tempat cahayanya ya keluar, sebagaimana cahaya matahari kembali ke mataharinya sendiri. Tapi ketika ada barang-barang lain selain cahaya matahari dibawa ke matahari, jadi ngebeleduk. Itu tak. Makanya Rasulullah kenapa kuat pada saat itu? Karena Rasulullah khuliqa min nurillah. Karena Rasul diciptakan langsung dari cahayanya, cahaya Allah. Masya Allah. Malam 27 Rajab ini 14 abad yang lalu, pasnya adalah ketika Rasulullah berumur 51 tahun, yakni 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah. 1 tahun sebelum Rasul hijrah. Umur pasnya Rasulullah ketika di Isra dan di Mi'rajkan itu 51 tahun 8 bulan 13 hari umurnya Rasulullah. 51 tahun 8 bulan 13 hari, berarti hampir mendekati 52. Hari apa terjadi Isra Mi'raj itu? Dintenau Mual mali hukum ibu-ibu secara main maksudnya Mohon tanggal 27 Rajab kan ayah Senin, Selasa, ketika Minggu. Dintenau terjadi nanti? Hah? Udah sebut awal. Malam Senin. Jadi sebenarnya malam mereka carikan malam yang panjang itu bukan malam Minggu. Malam terpanjang yang pernah terjadi di alam dunia itu malam Senin sebetulnya. Karena di situ telah terjadi peristiwa terpanjang yang hanya berdurasi 1 malam. Jadi bagi saya itu malam yang panjang itu malam Senin, karena dulu pada malam Senin pernah terjadi sebuah peristiwa yang amat panjang, yakni Isra dan yang kejadian itu tidak akan pernah terulang 2 kali. Yang kejadian itu tidak akan pernah lagi oleh Allah diperjalankan kepada seseorang selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lamun kurang, jadi kayaknya kepercayaan orang ketika mendengar sebuah kabar dari seseorang itu tergantung keadaannya orang yang memberi kabar. Umpama contoh, orang teh ngoping kabar tentang pemerintahan. Kabar ini muncul dari seseorang yang dia sering bertemu dengan pemerintah. Contoh, orang menang kabar teh di DPR. DPR itu kan gaweana teh kumaha? Berkecimpung nanti jeung saha? Jeung pemerintahan. Maka ketika kita mendengar kabar dari seorang anggota DPR tentang kabar pemerintahan, orang percaya apa moal? Percaya moal? Percaya. Kunaon sabab? Pada DPR lagi atuh papanggi jeung pemerintah teh unggal poe atuh. Terus kita mendengar kabar tentang para wali. Kabar yang kita dengar dari tentang para wali ini dari seseorang yang bapaknya saja wali, punya saudara
wali dan menzamani wali, ketemu walinya pun sering. Kemudian kita dengar kabar tentang wali dari orang yang sering ketemu wali. Percaya apa mau Al-Quran? Percaya. Kita dengar kabar seorang kiai. Kabar kita dapatkan dari supirnya kiai. Percaya apa mau Al-Quran? Percaya. Udah supir kiai mah pendak jeung kiai lagi. Ya bintang. Geus peta sering pernah. Ayeuna urang teh nampi kabar tentang kabar ilahi, kabar ketuhanan, dan orang yang memberi kabarnya itu pernah bertemu dengan Tuhan. Piraku ayeuna urang ragu-ragu keneh mendapatkan kabar dari seseorang yang orang tersebut pernah bertemu dengan Tuhan semesta alam, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka ketika kita terima kabar yang kabar itu dari Nabi Muhammad dan kabar itu tentang ketuhanan, sudah ini hati langsung saja terima sepenuh hati. Gitu. Sebagaimana kita terima kabar tentang pemerintahan dari orang yang sering bertemu dengan pemerintah. Dan kita dapat kabar tentang ketuhanan dari orang yang pernah bertemu dengan Tuhan, gitu loh. Ini makanya jadi tanda terbesar peristiwa Isra Mi'rajnya ini adalah, yaitu katanya Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu di dalam qasidah Burdah itu, sampai beliau mengatakan di dalam fasal ke-7 yang di situ menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Busiri, wa man huwal ayatul di alam semesta, limu'tabirin, bagi orang yang tugasnya itu memfokuskan pikirannya mencari kebenaran. Bagi para pencari kebenaran, maka Rasulullah ini menjadi al-ayatul kubra, tanda terbesar, alamat terbesar, rambu-rambu terbesar. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mendapati Allah Ta'ala, sang pencipta alam semesta ini, gitu. Masya Allah. Wa man huwa ni'matul uzma, dan beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi an-ni'matul uzma,
nikmat terbesar dari Allah ini bagi siapapun yang ingin mendapatkan nikmat tersebut. Bagi para pencari nikmat, bagi para pencari keuntungan besar, maka Rasulullah satu-satu makhluk Allah yang menjadi wasilah an-ni'matul uzma, nikmat terbesar yang Allah akan berikan kepada seluruh makhluknya. Karena dari Rasulullah lah kita bisa mendapatkan nikmat yakni sa'adatul abadiyah, keselamatan yang abadi. Karena nikmat terbesar itu adalah nikmat yang tiada batas. Nikmat apa itu yang tiada batas? Ya nikmat surga nanti. Maka siapapun yang ingin mendapatkan nikmatul uzma ini, nikmat yang tiada batas, yaitu satu-satunya contoh, satu-satunya jalan, satu-satunya rambu-rambu yang kau harus ikuti. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka dari Isra Mi'raj inilah menjadi tanda terbesar bahwa Nabi teragung, Nabi tertinggi, Nabi terhebat, Nabi gitu. Itu tiada lain illa Rasulullah. Masya Allah. Wa qaddamaka jami'ul anbiya'i biha والرسل تابعين ما